Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti risalahnya hingga akhir zaman. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini kita melanjutkan kembali pembahasan kita dari tafsir Juz Amma. Kita masuk ke surat yang baru, yaitu surat Al-Ghasyiyah. Surat Al-Ghasyiyah ini disebutkan juga namanya adalah surat Hal Ataka. Ada juga yang menyebut surat ini dengan surat Hal Ataka Hadithul Ghasyiyah. Dan surat ini merupakan surat yang ke-88, terdiri dari 26 ayat, dan surat ini termasuk dari surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan sebelum hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Adapun topik daripada surat Al-Ghasyiyah adalah bercerita tentang hari kiamat. Sebagaimana ciri-ciri dari surat Makkiyah itu adalah ayatnya pendek-pendek dan bercerita tentang hari kiamat. Dan dalam surat ini manusia terbagi menjadi dua nanti pada hari kiamat, yaitu yang pertama adalah penghuni surga dan yang kedua adalah penghuni neraka. Dan surat ini terkandung di dalamnya makna yang sangat dalam. Oleh karena itu surat ini dijadikan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam disunahkan dibaca di mana manusia berkumpul dalam jumlah yang banyak, yaitu pada sholat Jumat disunahkan baca surat Al-Ghasyiyah, dan juga pada sholat Id, ya, Idul Fitri atau Idul Adha, itu disunahkan untuk membaca surat Al-Ghasyiyah karena makna yang terkandung di dalamnya ini sangat dalam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Sudah datangkah kepadamu berita tentang hari pembalasan? Yang pertama di sini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan pertanyaan. Pertanyaan itu tujuannya adalah untuk jazbul intibah, menarik perhatian. Kadangkala kita duduk bermajelis, ya, orangnya hadir duduk tapi pikirannya kemana-mana. Benar Pak ya? Pikiran ada yang belum makan, ada yang agak-agak ngantuk, ya. Maka dengan adanya pertanyaan itu orang akan kembali fokus. Makanya kalau kita perhatikan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga ada yang pertanyaan. Atadruna mal muflis, tahukah kalian orang yang bangkrut? Tujuannya adalah apa tadi? Untuk menarik perhatian. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Sudah datangkah kepadamu berita tentang hari pembalasan? Al-Ghasyiyah ini maknanya diperselisihkan oleh ahli tafsir. Ada yang mengatakan Al-Ghasyiyah itu adalah nama dari nama-nama hari kiamat. Jadi hari kiamat itu memiliki banyak nama. Bahkan disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, hari kiamat itu namanya ada sekitar 80 nama. Di antaranya adalah Yaumuddin, hari pembalasan. Di antara nama hari kiamat adalah Yaumul Hasrah, hari penyesalan.
bahwasanya nanti pada hari kiamat semuanya akan menyesal. Bukan hanya orang-orang kafirnya saja yang menyesal, tapi orang-orang yang beriman mereka juga menyesal. Kenapa tidak lebih banyak dalam mengerjakan amal saleh? Kenapa dulu di dunia cuma sholat 5 waktu saja? Kenapa saya tidak menambah dengan sholat sunnah? Kenapa dulu di dunia cuma puasa di bulan Ramadan saja? Kenapa saya tidak berpuasa sunnah Senin Kamis atau Ayyamul Bid atau puasa apa? Daud ya. Kenapa di dunia dulu baca Qur'annya cuma 1 ayat sehari? Kenapa tidak 1 juz? Kenapa tidak 2 juz? Jadi semua nanti pada hari kiamat akan menyesal. Kemudian di antara nama hari kiamat adalah Yaumul Hisab, hari perhitungan. Kemudian di antara nama hari kiamat adalah Al-Waqi'ah, yang artinya adalah yang pasti terjadi. Kemudian di antara nama hari kiamat adalah Al-Qari'ah, yaitu yang artinya adalah teriakan yang sangat keras atau suara yang sangat keras. Suara yang sangat keras ini ada yang mengatakan dari tiupan sangkakala, dan juga ada yang mengatakan suara yang sangat keras itu adalah akibat benturan benda-benda langit dan juga benda-benda bumi. Adapun al-ghasyiyah itu sendiri artinya adalah yang meliputi dan menyeluruh. Meliputi dan menyeluruh. Artinya kejadian hari kiamat akan meliputi semua manusia. Jadi nggak ada yang terlepas dari hari kiamat, nggak ada. Semuanya akan terkena hari kiamat. Yang kecil, yang besar, laki-laki, wanita, kaya, miskin, semuanya akan mengalami yang namanya hari kiamat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-68, wa nufikha fis-sur fasa'iqah man fis samawati wa man fil ard illa man sya'allah tsumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yandurun. Dan ditiupkan sangkakala, maka matilah seluruhnya yang ada di langit maupun yang ada di bumi, kecuali yang dikecualikan atau yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditiupkan sangkakala yang kedua, maka semuanya akan bangkit kembali. Jadi al-ghasyiyah artinya adalah yang meliputi atau yang menyeluruh. Semuanya akan terkena imbas daripada hari kiamat. Ini pendapat ya, bahwasanya al-ghasyiyah itu adalah salah satu nama dari nama hari kiamat. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa al-ghasyiyah itu adalah nama dari nama-nama neraka. Jadi neraka itu juga punya banyak nama. Jahannam, Jahim, kemudian apa lagi? Al-Hutamah ya, Sakor. Jadi neraka juga punya banyak nama, diantaranya adalah al-ghasyiyah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wujuhu yauma idzin khasyiah. Wajah banyak muka pada hari itu tunduk terhina. Banyak muka pada hari itu tunduk terhina. Artinya orang-orang kafir, ya ini mulai disebutkan kelompok yang pertama, yaitu orang kafir. Wajah mereka pada hari kiamat itu tunduk terhina. Wajah yang terhina itu disebutkan. Yang pertama adalah wajah mereka dirubah menjadi hitam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma tabayyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Pada hari di mana ada wajah yang diputihkan, ada wajah yang dihitamkan. Kemudian yang kedua, wajah tunduk terhina itu adalah wajah yang dipenuhi dengan debu. Wujuhu yauma idzin 'alaiha ghabarah. Pada hari itu wajah-wajah mereka dipenuhi dengan debu. Disebutkan debu-debu ini akibat dari keringat-keringat mereka ketika dijemur di padang mahsyar. Kemudian ada mungkin debu yang berterbangan sehingga menempel di wajahnya. Ini wajah-wajah yang terhina. Dan ini bentuk al-jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Artinya mereka ini orang-orang kafir ketika di dunia mereka nggak pernah
tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak pernah menghinakan diri di hadapan Allah. Mereka hari-hari cuma apa? Cuma bersenang-senang. Mereka cuma berfoya-foya. Mereka menghabiskan waktunya untuk ketawa, ketiwi, nggak pernah membasahi wajahnya dengan air wudhu, nggak pernah ya mengerjakan puasa, nggak pernah membayar zakat ya. Akhirnya mereka nanti pada hari kiamat mendapatkan balasannya, yaitu wajah-wajah mereka dijadikan apa? Tunduk dan terhina. Dibandingkan dengan orang-orang yang beriman, mereka orang-orang yang beriman ketika di dunia, mereka ini kan diliputi dengan rasa takut. Adapun orang-orang kafir, mereka nggak punya rasa takut, sehingga mereka di dunia kerjaannya cuma apa? Senang-senang saja. Kalau orang-orang yang beriman, mereka diliputi dengan rasa takut, rasa khawatir. Bahkan mereka selesai dari mengerjakan ibadah saja, mereka takut ini diterima atau tidak ibadah saya. Sehingga orang-orang yang beriman adalah mereka yang tidak pede apakah dimasukkan ke dalam surga atau apa? Tidak. Artinya mereka ini antara khauf dan roja, antara khawatir dimasukkan ke dalam neraka dan roja berharap dimasukkan ke dalam surga. Bahkan para sahabat yang jelas-jelas sudah dijamin surga seperti Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu itu masih ketakutan bila Allah Subhanahu wa taala melemparkan ke dalam neraka. Padahal sudah jelas Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan Umar fil jannah, Umar itu berada di surga. Tapi Umar masih ketakutan. Ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan kabar nama-nama orang munafik kepada salah seorang sahabat. Sahabat siapa itu, Pak? Siapa? Hudzaifah ya. Hudzaifah ibnul Yaman. Sahibus sirri Rasulillah, pemegang rahasia Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Itu Umar datang kepada Hudzaifah. Adakah namaku disebutkan oleh Rasul? Adakah namaku itu disebutkan oleh Rasul Sallallahu alaihi wasallam? Jadi orang-orang yang beriman, mereka ini di dunia diliputi dengan rasa takut. Sehingga balasannya nanti pada hari kiamat, rasa takutnya itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibandingkan orang-orang kafir yang mereka ketika di dunia nggak memiliki rasa takut, nggak pernah tunduk kepada Allah, sehingga nanti pada hari kiamat mereka akan tunduk terhina. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, amilatun nasibah, bekerja keras lagi kepayahan. Apa makna daripada bekerja keras lagi kepayahan? Maknanya disebutkan yang pertama adalah orang-orang kafir. Mereka ketika di dunia itu bekerja keras. Mereka berusaha juga untuk melakukan kebaikan. Bahkan mungkin pendeta-pendeta mereka sampai rela untuk tidak menikah, ya. Atau mungkin ada pantangan-pantangan yang mereka jauhi. Demi apa? Demi supaya bisa masuk ke dalam surga. Namun yang mereka dapatkan hanya kelelahan di dunia, kemudian mereka tidak akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu disebutkan ketika Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu melewati tempat tinggal seorang rahib, seorang pendeta. Maka dipanggil oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, ya rahib. Maka rahib ini pun kemudian muncul. Ketika Umar melihat rahib ini, maka Umar menangis. Umar menangis. Ketika melihat rahib ini, Umar menangis. Kemudian ditanya, kenapa engkau menangis wahai Amirul Mukminin? Maka Umar mengatakan, aku teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, amilatun nasibah tasla naran hamiyah fadzakal ladzi abkani. Aku teringat dengan firman Allah, amilatun nasibah. Mereka kerja keras, ya, namun kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Inilah yang membuat aku menangis. Jadi mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bekerja keras, ya, melakukan ibadah-ibadah, bahkan juga mereka suka bersedekah, mengorbankan hartanya, mengeluarkan hartanya, membantu orang-orang yang susah. Namun apa yang mereka lakukan ini akan menjadi sia-sia.
Mereka tetap akan dilemparkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga disebutkan ini bukan hanya mereka yang tidak beriman. Masuk ke dalam ayat ini juga mereka yang beriman, yang berlelah-lelah dalam beribadah. Namun ibadah yang mereka kerjakan ini tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka disinilah poinnya, kita penting untuk belajar, untuk menuntut ilmu, supaya jangan sampai kita ini lelah-lelah dalam beribadah, baca zikir tertentu sampai ribuan kali, tapi ujung-ujungnya kita dimasukkan ke dalam neraka karena amalan tersebut tidak pernah dicontohkan dan diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi masuk ke dalam ayat ini amilatun nasibah, mereka yang berlelah-lelah, berletih-letih dalam beribadah, namun ibadah yang mereka lakukan dari malam sampai pagi, lanjut lagi, ternyata itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini makna yang pertama dari amilatun nasibah. Makna yang kedua dari amilatun nasibah adalah mereka yang disiksa di neraka. Itu mereka dibuat lelah. Disiksanya itu selain dipanggang, dibakar, tapi mereka juga dibuat lelah di dalam neraka. Di antara hukuman yang ada di neraka yang melelahkan adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Muddathir, sa'urhikuhu sa'uda. Aku akan membebani mereka dengan pendakian yang melelahkan. Jadi di antara hukuman di neraka adalah mereka naik apa? Naik gunung. Yang mana disebutkan gunung ini licin dan juga apa? Panas. Kemudian sangat tinggi. Ya, jadi pegangan itu tangan meleleh, ganti tangan kanan meleleh. Tapi setelah meleleh ada lagi. Ibaratnya mereka kan terus disiksa ya. Kepanasan meleleh diganti lagi dengan kulit yang baru oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kemarin nyoba ke Curug ya. Mandi kemudian naik di batu-batu. Curug yang pertama masih bisa. Curug yang kedua ini batunya sangat licin. Jadi saya naik dipegang sama teman, tapi karena licin lepas lagi. Itu sampai bolak-balik ngos-ngosan juga ya. Berat, hampir tenggelam. Curugnya juga dalam ya. Katanya ini sekitar 7 sampai 11 meter. Jadi baru segitu saja, batunya kecil. Itu sudah sangat apa? Kelelahan. Bagaimana mereka yang disiksa di neraka? Selain licin, batunya ini juga sangat apa? Panas. Ini model yang pertama. Jadi dibuat lelah. Model yang kedua adalah mereka dijemur di padang mahsyar. Dibuat lelah dengan dijemur. Yang mana di padang mahsyar itu matahari didekatkan sejarak 1 mil. Dan mereka ini terus berdiri di padang mahsyar itu seharinya disebutkan berapa lama? Ya. Fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana, yaitu 50.000 tahun. Kita berdiri 2 hari aja panas-panasan, capek atau tidak? Udah capek, padahal mataharinya apa? Jauh. Bagaimana dengan matahari yang sangat dekat dan berdiri? Namanya juga yaumul qiyamah. Qiyamah itu artinya apa? Berdiri ya. Jadi berdiri selama tadi disebutkan ya Allahu a'lam ya berapa lamanya, namun disebutkan dalam Al-Qur'an fi yaumin kana miqdaru khamsina alfasana. Seharinya itu seperti 50.000 tahun. Adapun orang-orang yang beriman, mereka mendapatkan apa? Naungan. Ya, ketika di padang mahsyar panas-panas seperti itu, mereka mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara model hukuman yang melelahkan adalah mereka disuruh untuk menarik rantai yang panjangnya sab'una dhira'ah, 70 hasta. Dan rantainya ini bukan rantai yang dingin ya, tapi rantainya dari apa? Neraka yang panas.
Ini disebutkan dalam surat Al-Haqqah, khudhuhu faghullu. Tangkap tangkap dan ikatlah dia. Summal jahima sallu. Kemudian masukkan dia ke dalam neraka. Summa fi silsilatin sab'una dzira'an fasluku. Kemudian dia pun diikat dengan apa? Rantai yang panjangnya sab'una dzira'an, yaitu 70 hasta. Jadi disuruh narik, ini pastinya akan sangat apa? Sangat melelahkan. Jadi ini makna daripada amilatun nasibah, dan makna yang kedua ini adalah makna yang lebih tepat, ya, yang dipilih oleh sebagian besar ahli tafsir. Ya, sebagian ahli tafsir memilih pendapat yang kedua ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, tasla naran hamiyah, memasuki api yang sangat panas. Jadi mereka sudah letih-letih dalam beribadah, namun dimasukkan ke dalam api yang sangat panas. Jadi neraka ini apinya sangat panas sekali. Yang disebutkan panasnya api neraka itu berapa kali lipat panas api dunia? 70, ya. 70 kali lipat daripada panas api dunia. Oleh karena itu disebutkan sebagian salaf, mereka ketika terbetik ingin melakukan maksiat, mereka ambil api, ya. Jadi dibakar tangannya. Pernah ya saya ceritakan, ya, ada seorang ahli ibadah yang tinggal di hutan. Kemudian ada dua wanita, ibu sama anaknya, tersesat di hutan. Kemudian sudah mereka berdua tersesat, mereka terpisah lagi. Akhirnya anaknya di tengah hutan itu jalan-jalan melihat ada gubuk, ya. Kemudian terlihat ada penerangannya. Mendekat ke sana, ketika diintip ternyata ada seorang ahli ibadah. Maka dia izin masuk, izin tinggal di situ 1 malam. Ketika diizinkan, maka ahli ibadah ini melihat di tempat ibadahnya ada seorang wanita, muncul hasrat atau tidak? Ya, seahli-ahli ibadahnya, namanya manusia pasti punya apa? Ada nafsu. Maka disebutkan kan dalam hadis, kalau ada orang yang berdua-duaan, laki-laki dan wanita, yang ketiga adalah siapa? Syaitan. Ini di tengah hutan, ya, di tengah hutan. Maka muncul hasratnya. Ketika muncul hasrat itu, maka dia ambil penerangannya, diletakkan, dibakar jarinya. Ya, dibakar apa? Jarinya, 1 jari dibakar. Ternyata masih ada hasrat, dibakar lagi, sampai disebutkan 10-10-nya dibakar, ya, jarinya di 10-nya semuanya apa? Dibakar. Dengan itu hilanglah keinginan dia untuk apa? Menzinai wanita tersebut. Jadi kita coba bayangkan, ya, nggak usah pakai api kompor, api lilin aja tangan kita, nggak usah ditempelin, ya, tangannya di api, di atasnya aja, kira-kira panas atau enggak, Pak? Ya panas, ya. Ini baru api lilin, belum api kompor gas, belum api-api yang lainnya. Bagaimana dengan api neraka? Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, panasnya api neraka itu digambarkan dalam surat Al-Waqiah. Artinya yang dingin saja ketika di dunia yang kita harapkan rasa dinginnya itu berubah menjadi panas nanti pada hari kiamat. Dalam surat Al-Waqiah ayat yang ke-41 sampai 44, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ashabus shimali ma ashabus shimal." Golongan yang kiri, ada apa dengan golongan yang kiri? Fi samumi wa hamim. Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas. Angin dan juga air yang mendidih. Wa dhillim yahmum, dan naungan asap yang hitam. La baridi wala karim, tidak ada apa? Dingin sama sekali. Artinya 3 hal ini, angin, kemudian air,
kemudian naungan. Ini kan yang kita harapkan ketika di dunia itu memberikan rasa adem untuk kita. Kita kepanasan, ada yang jual es kelapa, ya. Ini kita harapkan mendapatkan apa? Kesejukan. Apalagi minumnya di bawah pohon, benar nggak Pak? Pohon yang rindang. Sudah duduk di bawah pohon yang rindang, angin sepoi-sepoi lagi. Ini kita mendapatkan kenikmatan luar biasa. Tapi tiga hal ini yang kita harapkan di dunia, itu kita mendapatkan kesejukan, berubah menjadi apa? Panas. Maka bagaimana dengan api yang di dunia itu sudah apa? Panas. Pasti panasnya akan sangat luar biasa. Makanya digambarkan tadi dalam hadis 70 kali lipat daripada panas api dunia. Yang mana panasnya api neraka, percikannya saja itu disebutkan dalam surat Al-Mursalat ayat yang ke-32. Innaha tarmi bisyararin kal qasr. Sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana. Ini bunga apa? Bunga apinya. Jadi neraka itu panasnya sangat dahsyat sekali. Dan disebutkan di antara makna dari panas adalah neraka itu marah kepada penghuninya, ya, kepada orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Neraka ini bisa apa? Bisa marah. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Mulk ayat yang ke-8. Takadu tamayyazu minal ghaib. Hampir-hampir neraka itu terpecah-pecah lantaran marah. Dan juga disebutkan dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-12. Idza ra'athum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyudzaw wa zafira. Apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar kegeramannya dan suara nyalanya. Jadi ini makna daripada panasnya api neraka. Itu diantaranya adalah neraka ini apa? Marah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, tusqa min ainin aniyah. Diberi minum dengan air dari sumber yang sangat panas. Jadi mereka ini penghuni neraka dikasih air yang sangat panas. Panasnya air tersebut sudah dipanaskan sejak neraka itu diciptakan. Ya, kira-kira panasnya seperti apa? Ya, panas yang sangat luar biasa. Dan air ini pun menjijikkan. Yaitu airnya ini adalah disebutkan seperti air apa? Seperti air nanah. Ya. Jadi airnya itu adalah air nanah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yusqa mimma in sadid yatajarra'uhu wa la yakadu yusiru. Mereka ini diminumkan dengan air apa? Nanah. Dan hampir-hampir mereka nggak sanggup untuk meminumnya. Karena airnya ini sangat apa? Sangat panas dan sangat menjijikkan. Tapi kemudian kenapa mereka kok tetap minum? Ya, jadi mereka hampir-hampir nggak sanggup minum, tapi tetap apa? Tetap mereka minum. Kenapa mereka tetap minum? Yang pertama adalah karena mereka itu sangat-sangat kehausan. Kenapa mereka kehausan? Yang pertama karena mereka habis dijemur di padang mahsyar. Habis dijemur di padang mahsyar tadi berapa? Ya, matahari didekatkan sejarak 1 mil, kemudian lamanya itu seharinya seperti 50.000 tahun. Kalau orang-orang yang beriman di padang mahsyar itu ada apa? Ada telaga Nabi. Ya, selain ada naungan, juga ada apa? Telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan man syariba minha fala yadma abada. Siapa yang minum dari telaga itu maka dia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Adapun orang-orang kafir mereka nggak dapat minum, sehingga mereka sangat haus. Kemudian mereka juga kan disiksa dengan api. Pastinya disiksa dengan api itu juga membuat mereka sangat apa? Kehausan. Kemudian yang kedua, kenapa mereka tetap nekat minum air yang sangat panas tersebut? Adalah karena
makanan yang mereka makan itu bikin keselak di kerongkongan. Sehingga mereka ingat ketika di dunia itu kalau makan ada yang keselak tulang ikan, itu diatasi dengan apa? Dengan air. Itulah yang mereka lakukan. Ya. Kenapa mereka minum? Karena makanan yang mereka makan itu bikin keselak di kerongkongan. Ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Muzammil ayat yang ke-13. Wa ta'aman za ghussati wa adzaban alima. Dan makanan yang mereka makan itu apa? Nyumbat di kerongkongan mereka. Sehingga mereka mau tidak mau minum apa? Minum air yang sangat panas tersebut. Selain panas, airnya ini juga sangat menjijikkan. Dan apa yang terjadi ketika mereka nekat untuk minum air tersebut? Ketika mereka ini nekat untuk minum air yang panas tersebut adalah yang pertama, wajah mereka gosong. Ini sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi. Wa iyastaghitsu yughatsu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Mereka minta minum kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikasih minum air yang sangat panas. Begitu mau diminum, wajahnya sudah gosong. Ibaratnya kita habis buat teh, air mendidih, ya, masih panas-panas kita mau minum. Itu kan belum diminum, rasa uap panasnya aja sudah apa? Kerasa di wajah. Ini teh, ya, atau air di dunia, air mendidih di dunia. Itu yang kita panaskan berapa menit itu, Pak? Kalau pakai kompor 5 menit sudah apa? Sudah mendidih, ya. Itu 5 menit sudah mendidih. Seperti bagaimana sejak neraka diciptakan airnya sudah apa? Dipanaskan. Makanya ketika diminum wajah mereka apa? Kosong. Kemudian ketika diminum disebutkan gigi-gigi itu apa? Rontok semuanya. Dan ketika air itu sudah masuk ke usus mereka, ususnya pada apa? Putus. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wasuqu ma'an hamiman faqad ta'a am'a'ahum. Maka ketika mereka diminumkan air yang sangat panas, maka terputuslah usus-usus mereka. Mati nggak, Pak? Ya, mati. Tapi begitu mati dibangkitkan apa? Kembali dihidupkan, kembali disuruh makan lagi, disuruh apa? Minum lagi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini minumannya ya. Tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dari. Mereka tiada memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri. Jadi makanan mereka yang disebutkan dalam surat ini adalah dori. Apa itu dori? Dori itu disebutkan adalah buah yang berduri dan juga beracun. Yang mana hewan aja nggak mau makan buah tersebut. Yang seandainya misalkan termakan, maka hewan ini bisa kena racun, kurus, kemudian sakitan. Dan tentunya apa yang ada di neraka itu berbeda dengan apa yang ada di dunia. Namanya saja sama, tapi hakikatnya apa? Berbeda. Ini yang pertama makanan mereka, yaitu apa? Dori. Ya. Ada yang menyebutkan dori itu begitu dimakan mereka minta tolong. Ya. Jadi begitu dimakan mereka langsung minta apa? Minta tolong, minta ampun. Ada nggak makanan yang kalau kita makan di dunia kita minta tolong kesakitan? Ya mungkin makan ikan banyak durinya. Ya. Ya, kalau keselak itu kita langsung minta apa? Minta tolong, kita kebingungan. Ya. Bagaimana cara mengatasi tulang yang nyangkut di kerongkongan. Ini gambaran. Ya. Jadi dori itu seperti itu. Jadi ketika dimakan mereka minta apa? Minta tolong. Kemudian makanan mereka diantaranya yang disebutkan di ayat yang lain adalah gislin. Ini yang disebutkan dalam surat Al-Haqqah ayat yang ke-36. Wala ta'amun illa min ghislin. Dan tidak ada makanan baginya kecuali ghislin.
Apa itu gislin? Gislin itu adalah nanah atau cairan yang keluar dari penghuni neraka. Darahnya kah, nanahnya kah, air seninya kah, cairan-cairan yang keluar dari penghuni apa? Neraka. Kemudian makanan mereka yang berikutnya ya, adalah apa? Makanan mereka itu zakum. Ya, makanan mereka zakum. Ini disebutkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang makanan penghuni neraka yaitu zakum. Maka Abu Jahal ya, mengumpulkan teman-temannya, wahai ma'syara Quraisy, hal tadaruna ma syajaratuz zakum? Tahukah kalian apa itu zakum? Allati yukhawifukum biha Muhammad. Yang Muhammad menakut-nakuti kalian dengan apa? Zakum. Maka orang-orang Quraisy mengatakanlah, kita tidak tahu apa itu zakum. Maka kata Abu Jahal, ajwatu yasrib bizubut. Ya. Zakum itu adalah kurma ajwa, dicolek-colek pakai keju. Ya. Kalau saya dapat buah ini, saya akan makan sebanyak-banyaknya. Ini kata Abu Jahal. Ketika Abu Jahal menghina ini, menghina apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah Subhanahu Wa Taala turunkan wahyunya, inna syajarataz zakum ta'amul athim kalmuhli yaghli fil butun kaghalyil hamim. Sesungguhnya pohon zakum adalah makanan bagi orang-orang yang berdosa, sebagaimana minyak yang panas yang mendidih dalam tubuh, sebagaimana mendidihnya air panas. Ya. Dan juga disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, zakum ini adalah buah yang sangat busuk. Yang disebutkan seandainya dari buah zakum itu ada satu tetes aja yang menetes di bumi, maka bumi sudah nggak layak untuk ditempati. Ya. Saking baunya. Ibaratnya kita punya rumah, kemudian ada bangkai kucing di dalamnya. Antum mau tinggal di rumah itu atau cari kontrakan lain atau cari tempat penginapan? Ya. Sampai bangkai itu apa? Dibuang. Meskipun rumah kita besar, AC-nya dingin, kasurnya empuk, tapi kalau ada 3 bangkai di situ misalkan, pasti kita tidak mau apa? Tinggal. Ini gambaran ya, yang digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari buah zakum, itu buah yang sangat busuk, yang seandainya satu tetes aja menetes di bumi, maka bumi tidak layak untuk apa? Ditempati. Inilah makanan penghuni apa? Penghuni neraka. Dari 3 jenis makanan ini, bagaimana cara penghuni neraka memakannya? Wallahu ta'ala alam. Ya. Ada yang menyebutkan ada dari mereka itu yang disiksa dengan memakan 3 jenis makanan ini. Ya. Ada yang mengatakan ya mungkin ada yang cuma makan zakum saja, ada yang makan gislin saja, ada yang makan dori saja. Namun ada juga ya yang makan seluruh jenis makanan ini sesuai dengan tingkat dosa-dosa yang mereka apa? Kerjakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yusbinu wa la yughni min ju', yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Jadi makanan-makanan itu tidak menggemukkan, tidak juga menghilangkan apa? Lapar. Tidak sebagaimana makanan di dunia yang kita makan itu bisa membuat tubuh kita menjadi besar ya. Dan juga makanan yang kita makan itu bisa menghilangkan apa? Lapar. Tapi makanan neraka itu tidak menggemukkan dan juga tidak menghilangkan lapar. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang penghuni surga ya. Jadi setelah menyebutkan kelompok yang pertama yaitu penghuni neraka, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang penghuni surga. Demikianlah yang kita jumpai ya, dari ayat-ayat Al-Qur'an. Ketika Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang neraka, mesti langsung disebutkan tentang apa? Surga ya. Ini namanya apa? Targhib dan tarhib ya. Menarik dan juga apa? Nakuti. Jadi bukan cuma nakut-nakuti, tapi juga memberikan apa? Rasa harap. Karena kalau takut-takut terus nanti akhirnya putus
putus asa. Kalau senang-senang terus, lama-lama apa? Merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita perhatikan ya, ayat-ayat Al-Qur'an habis nyebut yang nakut-nakuti, mesti menyebutkan setelahnya apa? Yang membahagiakan. Bahkan dalam surat Al-Fatihah ya, Allah Subhanahu wa taala ya ketika berfirman Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kan ketika disebutkan tentang Allah Subhanahu wa taala Rabb semesta alam, membuat orang mungkin ketakutan, maka kemudian datang setelahnya hal yang membuat mereka penuh dengan rasa harap, yaitu apa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi ini namanya model apa? Targhib dan tarhib. Begitupun juga kalau kita memberikan nasihat kepada orang lain, jangan cuma takutin aja. Neraka lu, neraka. Tapi kita juga menyebutkan tentang apa? Tentang kenikmatan surga. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wujuhu yauma idzin na'imah. Banyak muka pada hari itu berseri-seri. Banyak muka pada hari itu berseri-seri. Jadi wajah penghuni surga itu mereka berseri-seri. Hal ini sebagaimana juga disebutkan dalam surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-22 sampai 24. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang baik mereka berada dalam kenikmatan. Alal araiki yanzurun. Mereka bertelekkan di atas dipan-dipan sambil melihat. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Ya. Yang kita melihat wajah-wajah mereka ini apa? Berseri-seri. Sebutkan kenapa wajah mereka ini berseri-seri. Yang pertama adalah karena mereka memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang menjadikan mereka kemudian wajah mereka berseri-seri. Yang kedua adalah karena mereka melihat kenikmatan yang ada di surga. Ada anggur, ada bidadari, ada khamar. Kita kalau ngelihat makanan itu senyum atau enggak, Pak? Lihat pisang gorengnya udah berseri-seri ya. Apalagi kalau ada tambah-tambahannya ya. Kita kalau lihat makanan-makanan berseri-seri ya. Jarang ada orang lihat makanan cemberut, jarang ya. Kecuali kalau ngelihat ya mungkin sate, sayur terong ya, kerupuk ya, kadang-kala cemberut. Tapi ngelihat makanan-makanan yang lezat-lezat apa? Berseri-seri. Kemudian yang menjadikan wajah mereka berseri-seri adalah mereka melihat penghuni neraka. Artinya mereka bahagia. Mereka tidak termasuk dari apa? Dari mereka yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka. Dan juga yang menjadikan mereka berseri-seri adalah ketika melihat teman-teman mereka berada di dalam surga. Kita lama nggak ketemu sama teman, tahu-tahu ketemu di Mekah lagi umroh. Senang atau enggak, Pak? Senang luar biasa. Langsung ngajak makan di mana, ngobrol ya. Bagaimana lagi lama nggak ketemu, tahu-tahu ketemu di mana? Di surga. Ya antum di sini, masya Allah, bahagia sekali ya. Ini yang menjadikan penghuni surga itu mereka apa? Berseri-seri karena mereka juga tidak ada rasa takut dalam diri mereka. Mereka yang dimasukkan ke dalam surga ini mereka taunya cuma apa? Bahagia. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala tidak ada rasa takut pada mereka dan juga tidak bersedih hati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan lisa'iha radiyah. Mereka merasa senang karena usahanya. Jadi karena usaha mereka ketika di dunia, lelah, letih mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat mereka, salat malam, puasa, hadir di majelis ilmu, mengeluarkan uang untuk bersedekah. Ini kan lelah, letih. Namun ternyata lelah, letih itu diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka menjadi apa? Bahagia. Karena lelah letihnya apa? Diganjar.
Tidak sebagaimana tadi amilatun nasibah, lelah letih mereka apa? Justru diganjar dengan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka lelah letihnya diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka menjadi ridho. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Bayyinah, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah Subhanahu wa taala ridho kepada mereka dan mereka juga ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka ridho karena diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala usaha dan letih mereka, dan Allah Subhanahu wa taala ridho kepada mereka karena mau beramal. Maka kita berusaha untuk terus beramal, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau kita beramal mencari ridho manusia, maka ridho manusia itu tidak ada apa? Tidak ada tepinya. Kalau kita mencari ridho manusia itu nggak ada tepinya. Omongan manusia itu kan nggak ada habisnya. Seperti yang diceritakan, ada orang sama anaknya bawa keledai. Anaknya yang di atas, bapaknya yang nuntut. Ada orang lihat anak nggak beradab, masa bapaknya suruh apa? Suruh nuntut. Akhirnya gantian, bapaknya yang di atas, anaknya yang nuntut. Ada lagi yang lihat, komentar atau enggak? Komentar. Dasar bapak udah tua maunya didorong aja, nggak kasihan apa sama anaknya. Akhirnya dua-duanya turun, ya. Dua-duanya turun, dikomentari atau tidak? Komentari lagi. Bodoh sekali, punya keledai kok nggak dinaikin. Inilah apa? Manusia, omongannya nggak ada apa? Nggak ada habisnya. Maka kita jangan cari ridho manusia. Kadang-kala kita rajin di masjid beribadah, dikomentari atau tidak? Dikomentari. Rajin amat pun. Nakal-nakal dikit lah. Nakal-nakal apa? Dikit lah, ya, seperti itu. Kadang-kala kita rajin baca Quran, kita ganti penampilan kita, itu dikomentari. Kalau kita ngikuti omongan manusia, nggak akan pernah ada habisnya. Maka carilah ridho Allah Subhanahu wa taala. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan bahwa wajah yang berseri-seri, tadi ayat yang sebelumnya ya, wujuhu yauma idzin na'imah. Wajah yang berseri-seri itu disebutkan dimulai dari sejak seorang itu dimasukkan ke dalam kubur. Sejak dimasukkan ke dalam kubur itu wajah mereka sudah apa? Berseri-seri. Kadang-kala sebelum dimasukkan pun ada di antara mereka yang meninggalnya itu dalam kondisi apa? Tersenyum. Nanti ketika dimasukkan ke dalam kubur lebih berseri-seri lagi. Kenapa mereka di dalam kubur sudah berseri-seri wajah mereka? Karena mereka sudah diperlihatkan tempat tinggal mereka. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza mata ahadukum urido ala maq'adihi bil ghadati wal asyi." Apabila salah seorang dari kalian meninggal dunia, maka akan diperlihatkan tempat duduknya itu setiap pagi dan sore. In kana min ahlil jannah famin ahlil jannah. Kalau dia termasuk daripada penghuni surga, maka yang akan diperlihatkan itu adalah kenikmatan surga. Wa in kana min ahlin nari famin ahlin nar. Ya, kalau dia penghuni neraka, maka yang dilihatkan itu adalah kedahsyatan di dalam neraka. Oleh karena itu, calon penghuni surga itu ketika di dalam kubur sudah seolah-olah minta kepada Allah, ya Rabbi aqimis sa'ah. Ya Allah, cepet-cepet hari kiamat. Adapun mereka yang calon penghuni neraka, mereka mengatakan, ya Rabbi la tuqimis sa'ah. Ya Allah, jangan cepet-cepet terjadi hari kiamat. Ya, jadi wajah mereka yang berseri-seri itu sudah dimulai dari sejak mereka berada di alam kubur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi jannatin 'aliyah, dalam surga yang tinggi. Dalam surga yang tinggi. Apa makna dari dalam surga yang tinggi? Itu ada 3 makna. Jadi tinggi lokasi surganya. Kemudian yang kedua adalah bahwa surga itu sendiri
bertingkat-tingkat, ya. Kemudian yang ketiga adalah tinggi nilainya. Jadi surga itu, ya, fi jannatin 'aliyah, mereka berada di surga yang tinggi, tinggi lokasinya. Kemudian surga itu sendiri dia bertingkat-tingkat. Kemudian yang ketiga adalah tinggi nilainya. Yang pertama, lokasinya. Ya, lokasi surga itu apa? Tinggi, di tempat yang tinggi. Ini sebagaimana yang disebutkan dalam surat An-Najm ayat 13 sampai 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra." Bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya di kesempatan yang lain. Inda Sidratil Muntaha, yaitu di sisi Sidratul Muntaha. Indaha Jannatul Ma'wa, yang mana di sisi Sidratul Muntaha itu ada surga sebagai tempat kembali. Nah, Sidratul Muntaha itu di mana? Sidratul Muntaha itu berada di atas langit yang ketujuh. Ya. Di Sidratul Muntaha berada di atas langit yang ketujuh. Ini yang pertama, bahwasanya lokasi surga itu berada di tempat yang tinggi. Kemudian yang kedua, bahwasanya surga itu bertingkat-tingkat. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Toha ayat yang ke-75. Wa may ya'tihi mu'minan qad amilas salihat faulaika lahumud darajatul ula. Barang siapa yang datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beriman dan telah beramal saleh, maka bagi mereka itu surga yang berderajat atau bertingkat-tingkat. Dan disebutkan surga itu berapa tingkat? Ada 100 tingkat. Ada yang menyebutkan 100 tingkat ini khusus untuk para mujahid. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannah mi'ata darajah." Mi'ata darajah. Sesungguhnya di surga itu ada 100 tingkat. A'addahallahu lil mujahidina fi sabilillah, yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk para mujahid. Ma bainad darajataini kama bainas sama'i wal ardh, yang mana jarak antara tingkat satu dengan tingkat yang lainnya itu adalah seperti antara jarak langit dan bumi. Jadi sangat tinggi sekali. Ya, sangat tinggi sekali. Yang disebutkan dalam riwayat yang lain, inna ahlal jannah, sesungguhnya penghuni surga yang mereka berada di tingkatan yang bawah, ketika melihat kepada penghuni surga yang ada di tingkatan yang tinggi, itu seperti melihat bintang yang berkelap-kelip. Ya. Jadi penghuni surga yang bawah ngelihat kepada penghuni surga yang ada di atas, itu seperti bintang yang berkelap-kelip. Ya. Tinggi sekali atau tidak? Tinggi sekali. Dan juga jarak, perbandingan nikmatnya juga sangat jauh. Ya. Makanya kita jangan hanya mencukupkan dengan yang wajib-wajib saja, tapi kita juga berusaha untuk memperbanyak amalan-amalan yang sunnah. Kenapa mereka begitu jaraknya jauh? Litafadula ma bainahum, karena ya mereka ini berbeda dalam tingkatan amal mereka. Tidak satu tingkatan mereka ini dalam beramal saleh, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berusaha untuk masuk ke dalam surga itu di tingkatan yang tinggi. Makanya kan disebutkan dalam hadis, kalau engkau minta surga, maka mintalah Firdaus, fa innahu a'lal jannah. Karena surga Firdaus itu adalah surga yang paling tinggi. Jadi jangan kita, ya Allah masukkan saya ke surga, nggak apa-apa di emperannya ya Allah, nggak apa-apa. Ya. Tapi kita minta kepada Allah surga yang paling yang paling tinggi. Tapi ini yang kedua. Yang ketiga, nilai surga. Bagaimana surga itu? Sebutkan, kita tidak berbicara tentang orang yang
paling besar nikmatnya di dalam surga. Kita bicara tentang orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Apa yang mereka dapatkan? Orang yang terakhir masuk surga. Disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, inilah a'lamu akhir ahli nari khurujan minha wa akhir ahli jannati dukhulal jannah. Sesungguhnya aku mengetahui orang yang paling terakhir dikeluarkan dari neraka dan paling terakhir dimasukkan ke dalam surga. Karena dia paling terakhir dikeluarkan di neraka, otomatis paling terakhir masuk surga. Yakhruju rajulun yakhruju minan nari habwa. Seorang keluar dari neraka dalam keadaan merangkak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, "Idhab fadkhulul jannah." Pergilah engkau, masuklah ke dalam surga. Fayatiha fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Maka dia datang ke surga, kemudian dikhayalkan kepadanya surga itu sudah penuh. Maka dia balik lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga itu sudah apa? Sudah penuh. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali mengatakan, "Idhab fadkhulil jannah." Pergi kamu, masuklah ke dalam surga. Ketika dia datang lagi, dikhayalkan lagi, surga itu sudah apa? Sudah penuh. Kemudian dia balik lagi, "Ya Allah, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga itu sudah penuh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Idhab fadkhulil jannah." Pergi, masuklah engkau ke dalam surga, fa innalaka mithlat dunya wa asyrata amsalihha. Bagimu itu adalah apa? Dunia 10 kali lipatnya. Jadi ini yang didapatkan oleh penghuni surga yang terakhir. Itu mendapatkan seperti dunia 10 kali lipatnya. Kekayaan dunia ini banyak atau tidak, Pak? Baru yang ibaratnya yang kita tahu ada orang punya uang 270 triliun aja kita heran-heran. Padahal itu baru satu orang lah ya ibaratnya. Ini kekayaannya sampai mati habis atau enggak itu, Pak? Kalau dipakai cuma beli nasi padang atau apa kan nggak habis-habis ya. Banyak sekali. Itu baru satu orang. Bagaimana kalau kenikmatan dunia itu dikumpulkan? Berapa banyaknya? Kemudian penghuni surga itu mendapatkan 10 kali lipatnya. Kita dikasih kekayaan Papua saja kita sudah bisa foya-foya ya. Bagaimana dengan satu dunia 10 kali lipatnya dunia. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang berikutnya, la tasma'u fiha laghiyah. Tidak kamu dengar di dalamnya perkataan yang tidak berguna. Jadi di dalam surga kita tidak akan mendengarkan perkataan yang sia-sia. Artinya di dunia ini kalau kita menjadi orang yang paling bahagia, kita punya kekayaan yang banyak, namun kebahagiaan kita ini akan tetap ternodai dengan ucapan-ucapan orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang bisa jadi ucapan yang menodai kebahagiaan kita itu adalah dari istri kita. Dengan ucapan yang keluar dari istri kita, kita dengar itu kita nggak nyaman mendengarnya. Kita suruh buat teh, nggak mau. Itu nyaman atau nggak Pak di hati, Pak? Mesti nggak nyaman. Sudah dikasih uang tiap hari sekian, masa suruh buat teh aja dia apa? Nggak mau. Yang kadang-kala ucapan yang nggak nyaman itu kita dengar dari anak kita sendiri. Ya kita suruh ini suruh itu, dia apa? Nah, ini kan menodai kebahagiaan kita. Padahal kita punya uang yang sangat banyak, rumah mewah, mobil mewah, tapi kadang-kala kita mendengar ucapan-ucapan yang menyakiti hati kita. Dan kadang-kala ucapan itu dari teman dekat kita. Yang kadang-kala kita dapati ucapan yang gak enak itu adalah dari teman kita yang bercandanya terlalu apa? Berlebihan. Maka di surga kebahagiaan kita sempurna, kita tidak akan mendengar ucapan-ucapan yang membuat kebahagiaan kita itu apa? Berkurang. Jadi ucapan-ucapan yang sia-sia atau ucapan-ucapan dosa.
sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Waqiah ayat yang 25-26, la yasma'una fiha laghwan wala ta'thima. Di dalamnya engkau tidak mendengar ucapan yang sia-sia dan juga ucapan dosa. Illa qilan salama salama, ya, kecuali ucapan salam, ucapan kebahagiaan, ucapan-ucapan yang menenangkan jiwa kita. Itulah kenikmatan yang ada di surga. Lanjut atau cukup ini, Pak? Kita cukupkan ya. Sudah lelah mungkin. Tapi ini masih ada kenikmatan yang ada di surga. Namun kalau kita habiskan, khawatirnya faedahnya kurang, ya. Faedahnya kurang. Jadi kenikmatan yang ada di surga itu masih banyak sekali. Wallahu ta'ala alam. Mungkin demikian yang bisa disampaikan. Sebelum ditutup, seperti biasa, bila ada yang mau bertanya dipersilakan. Ada, Pak? Cukup ini? Cukup. Tapi bila tidak ada pertanyaan, kita cukupkan saja sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.